Untuk mengubah materi menjadi energi, gampang. Gunakan cahaya. Ternyata untuk mengubah materi menjadi energi, gunakan apa? Gunakan cahaya. Luar biasa? Luar biasa? Udah kelihatan luar biasanya? Kalau kita ingin naik dari kesadaran dunia pada kesadaran rohani, maka jalan kita cahaya. Setuju? Tapi bukan cahaya yang ini. Ini fisika. Orang fisika mengubah materi menjadi energi dengan cahaya. Berarti rumus ini simetri dengan rumus metafisika. Karena untuk mengangkat kesadaran kita dari kesadaran materi pada kesadaran energi, kita pun butuh cahaya. Setuju? Subhanallah. Ketika kita sudah mengenal sejatinya diri kita, ternyata kita bisa bertransisi begitu mudah dari kesadaran materi pada kesadaran energi. Dari kesadaran uang kepada kesadaran di balik uang. Dari kesadaran jasmani kepada kesadaran rohani. Subhanallah. Dulu yang kita kejar apa? Selalu saja mengumpulkan sesuatu yang kita akan tinggalkan. Betul? Sekarang sadar kita udah naik, udah jadi Yahya. Sekarang kita sudah mulai, gimana kalau saya besok mati? Kan sudah mulai pertanyaan itu timbul. Betul nggak? Apa yang akan saya bawa? Lalu nanti 100 tahun yang akan datang saya di mana? Sudah mulai timbul pertanyaan-pertanyaan yang jujur seperti itu. Dulu ketika kita diliputi di kesadaran materi, pertanyaan itu nggak muncul. Betul nggak? Yang penting makan enak, makan banyak. Setiap mau makan, meja makan penuh. Itu saja. Ibu juga di dapur sibuk aja, terus aja. Hari esok makan apa, lusa makan apa, minggu depan makan apa, bikin jadwal makan aja terus. Tapi makanan rohani nggak pernah dijadwal. Ya kan sekarang udah mulai berjadwal. Kalau hari Kamis ngaji, kalau nggak dipindahin jadwalnya. Kan gitu. Yang penting udah ada jadwal. Gitu. Nah, jadi saya ingin mengajarkan bahwa ini fisika luar biasa. Ini cahaya. Ini cahaya. Yang memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 300 juta meter per detik. Jadi kalau saya punya massa materi 1 gram, berapa energinya? Energinya sama dengan 1 gram. Itu 10 pangkat min 3 kilogram. Dikalikan dengan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini dikuadratkan. Kita akan mendapatkan angka 9 kali 10 pangkat 16 kali 10 pangkat min 3 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kita akan dapatkan 9 kali 10 pangkat 13. Ini joule. Ini sama dengan 90 triliun joule. Apa artinya? Ini artinya ketika materi itu dihubungkan dengan cahaya, maka dia akan mendapatkan energi. Dan energinya jauh lebih dahsyat daripada materi. Tubuh kita yang lemah ini begitu dihubungkan dengan cahaya, akan mengantarkan sang jiwa kita membumbung ke sana dengan kecepatan 50.000 tahun cahaya. Jadi kita mendapatkan yang tak berhingga. Jadi sebenarnya segala keterbatasan, segala kesedihan, segala kegelisahan, segala penderitaan, rasa sakit, dan segala macam yang itu terjadi pada diri kita. Karena kita masih ada di materi. Kita belum kalikan materi dengan cahaya. Sekarang kalikan dengan cahaya. Dikuadratkan. Kita akan mendapatkan limpahan energi, keberkahan. Kita sudah bisa melihat bahwa ketika terima uang 2 juta, bukan hanya 2 juta. Saya bisa melihat diri saya sehat. Jadi kita bisa melihat sisi lain secara universal. Bukan sekedar apa yang didapat dalam bentuk uang. Saya bisa bersilaturahmi. Saya bisa ketemu orang. Saya bisa makan enak di mana. Saya bisa ini, saya bisa sehat. Makan enak saja udah sehat. Luar biasa kan? Jadi dia bisa melihat keberkahan yang luar biasa. Ini fisika. Bayangkan metafisikanya. Kalau materi ini, tubuh ini, dikalikan dengan nur ala nur. Bayangkan oleh kita akan nyebrang sebuah dimensi yang tak berhitung lagi. Kalau ini 1 gram cuma jadi 90 triliun joule. Berapa kilo tubuh kita? Sekarang yang sekian kilo itu kita kalikan dengan nur ala nur. Karena tubuh ini adalah teleskop untuk menyaksikan di balik tubuh ini. Nur ala nur. Apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan kelimpahan energi. Dan energi ini akan mengantarkan kita kepada alam keabadian. Dan itulah gladi resik yang benar. Berapa banyak orang yang tahu ini? Berapa banyak orang yang tahu Maryam? Jadi, kita sekarang harus melahirkan seorang anak, putra. Dan anaknya diberi nama oleh Tuhan bernama Yahya. Itulah sang hidup. Di mana adanya? Itu berharga pada diri kita.
kita bisa menemukan harganya hidup ini setelah menemukan sang hidup pada diri kita. Dan kita bisa merasakan semuanya menjadi indah setelah sang hidup kita rasakan keberadaannya pada diri kita. Dulu semuanya serba pusing, mumet. Sekarang sudah inilah. Keterikatan kita pada materi perlahan-lahan kita lepaskan. Rasa sedih kita kehilangan materi perlahan-lahan kita lepaskan. Karena kita sudah punya tempat ikatan kita yang lebih kuat lagi, yang lebih abadi. Karena ini kekuatannya berasal dari perkalian materi dengan cahaya. Dan sebetulnya ada hubungan antara Big Bang dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Fa'idang saqatis sama upakanat wardatan kadihan babi ayyi ala irabbikum tukaziban. Dan ketika langit rohanimu terbuka, kau akan menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Jadi kalikan dengan cahaya. Jadi saya ingin kasih selamat pada ibu bapak semua. Selamat Yahya semua yang ada di sini. Karena sudah bisa menemukan Yahya sejati pada dirinya. Dan ini merupakan bekal yang luar biasa untuk mendapatkan limpahan energi yang luar biasa lagi. Itu sebabnya jangan ada keraguan. Amalkan ilmu ini. Sederhana, jangan ada keraguan. Tubuh kita bukan punya kita. Tubuh kita yang menciptakan bukan kita. Yang mendesain tubuh kita bukan kita. Kita merasa ini sepele karena apa? Kita dari kecil merasa punya tubuh. Dengan lakukan seperti ini. Tapi sadarilah siapa yang memberi ini semua. Satu sel pun kita tidak bisa membuat dalam tubuh kita. Dan jangan pernah mencela ciptaan Tuhan. Begitu kita mencela, kita akan kehilangan momen untuk bisa mengundang dia ke dalam kehidupan kita. Baik, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Ternyata selama ini kita tidak memahaminya. Padahal sebenarnya kita sedang kalikan materi kita dengan itu. Dan di situ ada kelimpahan energi yang luar biasa. Itulah bekal kita untuk memasuki alam keabadian. Limpahan energi spiritual. Dan sekarang energi itu sudah mewarnai hidup kita. Setiap kita yang sudah tidak mandul lagi, setiap hari melahirkan anak-anak. Anak nilai. Hidup kita selalu bernilai. Ada hikmah, ada pencerahan. Selalu membuat orang lain tenang, bersemangat. Kenapa? Yang kita keluarkan itu adalah illa kilan salaman salama. Ucapan yang damai dan mendamaikan. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Sekarang episode yang ketiga. Ini sudah cerita Yahya. Yahyanya sudah besar. Ini Yahyanya sudah pada gede-gede. Subhanallah. Sekarang Yahya ini dipanggil sama Allah. Hai Yahya. Siapa yang dihaikan? Yahya. Hai Yahya. Putra-putra yang sudah gede-gede ini. Ambillah Alkitab itu biquwah. Kalau saya menerjemahkan ini bukan sungguh-sungguh. Biquwah. Al-Qawi. Al-Qawi itu dengan kuatnya. Dengan eratnya. Ambillah Yahya kitab itu dengan kuatnya. Mana kitabnya? Itulah pengali tadi. Itulah cahaya sejati yang tidak pernah disentuh api. Siapa yang sudah bisa melihat kitab? Siapa? Yahya. Jadi yang belum melihat kitab bukan Yahya. Yahya itu selama ini cuma dipahami sebagai sosok Nabi Rasul di zaman dulu. Udah, Quran ini jadi sejarah. Kita tidak punya kesempatan untuk menikmati untuk saat sekarang. Karena kita cuma cerita, oh ini kan cerita dulu. Ya kan? Kalau itu cerita nanti. Lah kitanya kapan kebagian? Paham sekarang? Hai Yahya, ambillah kitab itu. Silahkan santap sesukamu. Minimal pagi dan petang. Ambillah. Subhanallah. Terus? Dan kami berikan kepadanya hikmah. Selagi ia masih kanak-kanak. Subhanallah. Saya membaca buku Pir Inayat Khan. Ternyata ya. Saya baru paham maksud Allah di sini. Kenapa Allah itu akan memberikan hikmah selagi kita kanak-kanak. Karena kanak-kanak itu biasanya anak-anak itu cenderung pertanyaannya jujur. Memang apa yang dia tidak tahu. Anak-anak itu cenderung polos. Apa adanya. Gak banyak rekayasa. Itu anak, betul gak? Nah ternyata untuk belajar ilmu makrifat, jangan jadi orang tua. Jadi anak-anak terus. Kenapa? Polos, jujur. Kalau nanya memang betul-betul yang tidak tahu. Kepolosan, kejujuran, itulah awalnya hikmah. Kenapa kita selama ini susah dapat pelajaran dari Tuhan? Karena kitanya sok tahu,
belaga udah tua, merasa paling senior, itu kan? Gak jadi anak-anak. Untuk mendapat hikmah harus jadi anak-anak. Mau jadi anak-anak? Untuk mendapatkan hikmah saja harus jadi anak-anak, polos, tidak tahu, jujur, merasa butuh, itu anak. Betul nggak? Nah, kalau orang tua mah kan suka merasa ingin dianggap bisa, padahal nggak bisa, ingin dianggap tahu, padahal tidak tahu, kan gitu. Ya, pura-pura tahu, padahal tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi ingin dipandang senior ke. Uban saya kan sudah banyak, pengalaman hidup saya sudah banyak. Ya, pengalaman cari dunia. Tapi pengalaman spiritual belum tentu dong. Ya, ntar dulu. Baik, teruskan. Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian. Dan dia adalah seorang yang bertakwa. Sekarang logika kalau Yahya itu orang yang bertakwa. Logik? Karena dia sudah bisa mengambil Alkitab. Tuh, coba. Kalau ini, hai Yahya, ambillah Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Jadi kitabnya diambil, kemudian kalau pakai bahasa ini, ambillah Alkitab itu dan pegang kuat. Ambil kitabnya, pegang kuat semua. Tapi begitu. Di mana ngambilnya? Kitabnya yang mana? Bagaimana cara mengambilnya? Kan gitu prosedurnya mesti kita tanya. Betul nggak? Subhanallah. Di zaman baheula belum ada toko kitab. Betul nggak? Jadi kitab yang mana? Ini harus dipahami betul itu. Ini Quran, kita harus melihat suasana kebatinan ketika ayat ini turun. Bukan sekarang. Kita melihatnya ke belakang. 1400 tahun yang lalu. Subhanallah. Saya akan sering bertanya. Kenapa sih kok di Quran tuh ceritanya Idris, Yahya, Musa? Cerita Muhammad mana? Gak ada. Kenapa cerita Muhammad tidak ada di Quran? Karena Quran diturunkan pada Muhammad. Bayangkan kalau Muhammad cerita dirinya sendiri. Dari percaya Quran. Betul nggak? Luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu memang orang yang tawadu. Jarang di Quran ada Muhammad. Baik, teruskan. Ya. Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Siapa? Yahya. Berbakti kedua orang tuanya? Pantas. Itulah. Karena dia mengerti Hajar Aswad yang sesungguhnya. Kemudian kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan kembali. Subhanallah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Subhanallah. Salam atas semuanya. Saya menyampaikan salam pada semua Yahya. Karena kau telah dilahirkan. Dan salam kau juga akan dimatikan. Tapi untuk kemudian dibangkitkan kembali dalam kehidupan yang selanjutnya. Salam buat semuanya. Subhanallah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikati warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam bagi semua yang bisa menatap fajar. Selamat yang sudah bisa menyongsong fajar, kemudian akan berubah menjadi matahari. Kamu akan melihat matahari terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan matahari itu bergerak ke sebelah kiri dan kamu berada di tempat yang luas dalam gua itu. Subhanallah. Kita telah menyaksikan matahari dalam gua kita. Berapa banyak yang bisa menyaksikan itu? Hanya sedikit sekali. Subhanallah. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat. Kalau kita membaca bukunya Pir Inayat Khan itu dikatakan, kalian semua harus merasakan menganut semua kepercayaan. Jangan menganut satu agama karena Tuhan tak bisa dibatasi dengan satu agama. Apalagi kalau itu diamalkan. Kalian semua harus menganut semua kepercayaan karena Tuhan tak bisa dibatasi dengan satu agama. Itu pernyataan orang bijak yang luar biasa. Artinya kita pegang teguh satu agama, tapi kita tetap menghargai agama yang lain. Artinya kita jangan menganggap kita ini yang paling hebat. Kehebatan kita bukan dilihat dari identitas agama, tapi sejauh mana kita bisa menyelami agama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.